Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Jangan lupa ya untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Teman-teman, apakah yang kalian lakukan saat menghabiskan waktu di rumah saja? Tentunya ada banyak sekali aktivitas, bukan? Salah satunya pasti ada yang membaca. Nah, berkaitan dengan membaca buku, cerita pendek atau yang biasa kita sebut dengan cerpen menjadi salah satu alternatif sarana hiburan yang mengedukasi, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi dari cerpen yang pertama sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas, yang kedua sebagai sarana hiburan bagi pembaca, dan yang ketiga sebagai sarana edukasi. Di video kali ini kita masih akan belajar mengenai cerita pendek, lebih tepatnya mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah, simak video ini terus ya. Apa sih itu cerpen? Cerpen adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal, yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu situasi. Alasan disebut cerita pendek karena yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, beralur lurus atau tunggal. Yang ketiga, tokohnya tidak mengalami perubahan nasib. Yang keempat, dapat dibaca dalam sekali duduk. Yang kelima, yaitu memuat cerita kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini terdiri dari yang pertama ada tema. Tema adalah ide dan gagasan yang melatar belakangi cerpen. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerpen, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak atau karakter pada tokoh. Yang ketiga ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerpen. Yang keempat ada latar. Latar adalah penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menempatkan diri pengarang dalam melihat peristiwa yang terjadi di dalam cerpen. Yang keenam ada gaya bahasa dan juga ungkapan. Gaya bahasa dan ungkapan adalah cara pengarang menguraikan cerpen melalui pilihan kata yang bersifat imajinatif. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui cerpen. Kemudian unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang terdapat dalam diri penulis itu sendiri. Latar belakang ini meliputi pengalaman hidup penulis, riwayat hidup penulis, kondisi psikologisnya, dan juga aliran sastra yang dianutnya. Kemudian yang kedua ada latar belakang masyarakat, meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang ketiga yaitu ada nilai dan juga pandangan hidup. Nilai dan pandangan hidup adalah hal yang melekat di lingkungan sekitar penulis.
meliputi nilai agama, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Berikut merupakan contoh cerpen dan juga analisis unsur pembangunnya. Nah, demikian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.